Namaku Opik. Aku adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Jakarta. Di sini aku ingin berbagi pengalamanku tentang kejadian seram saat pergi berlibur bersama sahabat-sahabatku. Aku mempunyai 3 sahabat yang dimana kami sudah berteman sejak kami kecil. Mereka bernama Asri, Roni, dan Anggun. Kita berempat tinggal dalam satu komplek perumahan yang ada di Bekasi. Dari sejak SD, SMP, SMA, kita selalu dalam satu sekolah yang sama. Bukan kebetulan juga kalau kami jadi lebih akrab dibanding dengan teman-teman yang lain di perumahan tempat kami tinggal. Banyak persamaan yang kami miliki. Salah satunya adalah senang berpetualang makan, jalan-jalan, dan mengeksplor ke tempat-tempat baru. Traveling lah kalau bahasa gayanya. Sudah banyak pengalaman yang kami lalui bersama, hingga sampai kami duduk di bangku kuliah saat ini. Dari banyaknya pengalaman yang kami miliki, ada pengalaman seram yang masih membekas di dalam ingatan sampai saat ini, yaitu pengalaman seram ketika menginap di satu villa di Pulau Bali. Pertengahan tahun 2014, bertepatan dengan masa libur kuliah, saat kami sedang berkumpul di suatu kafe di Bekasi, salah satu sahabatku bernama Roni mempunyai ide bahwa untuk mengisi waktu liburan kuliah, dia mengajak kami untuk berlibur ke pantai. Setelah ide Roni ini disampaikan, kami berdiskusi pantai mana yang akan kami kunjungi. Dan akhirnya kami sepakat untuk menjadikan Pulau Bali sebagai tujuannya. Keindahan Pulau Bali sudah tidak diragukan lagi. Keindahan pemandangan alamnya, pegunungan, danau, dan pasir putih sangat mempesona jiwa dan mata. Selain keindahan pemandangan alam, aktivitas liburan seru juga banyak bisa ditemukan di Bali. Pokoknya Pulau Bali sempurna untuk melepas penat dan melarikan diri dari pengapnya udara metropolitan. Setelah semua sepakat untuk berangkat ke Bali, aku dan teman-teman mencoba hunting tiket termurah, dan akhirnya kami sudah mendapatkan jadwal keberangkatan dan villa yang akan kami sewa. Aku masih ingat hari itu hari Selasa. Kami mendapatkan jadwal penerbangan Jakarta-Bali. Sesampainya di Bandara Ngurah Rai, aku dan Roni langsung mengambil mobil yang akan kami sewa. Sesampainya di lokasi, kami baru tahu kalau ternyata letak villa agak jauh dari pantai. Kami harus menempuh perjalanan sekitar 40 menit. Jadi letak villanya berada lebih dekat dengan Sungai Ubud. Sungai yang cukup besar, dan dari villa kita bisa melihat pemandangan sungai, sawah, dan pohon-pohon yang rindang. Pemandangan villa ini sangat indah, walaupun bukan bangunan baru. Tapi villa bertingkat 2 ini sangat bersih dan terawat. Kanan kiri villa hanya ada tanah kosong yang dipenuhi oleh pepohonan jauh dari bangunan lain.
Lalu ketika sampai di villa, bapak penjaga villa mendampingi kami berkeliling sambil menjelaskan semuanya. Nama penjaga villa itu adalah Pak Miko. Pak Miko ini tidak tinggal di villa, tapi ia tinggal di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi villa. Beliau ditugaskan untuk merawat dan membersihkan villa oleh sang pemilik. Sesaat aku dan sahabatku berbincang dengan Pak Miko, mulai dari fasilitas dan akses menuju pantai. Lalu sahabatku Roni bertanya pada Pak Miko, kenapa Pak Miko tidak tinggal di villa ini? Dengan santai, Pak Miko menjawab bahwa ia hanya ditugaskan merawat villa ini. Walau terkadang sesekali ia tidur di villa. Setelah selesai berbicara, Pak Miko pun pamit kepada kami, dan jika ada keperluan, kami bisa menghubunginya lewat handphone. Lalu Pak Miko pun pergi meninggalkan kami. Aku masih penasaran dengan semua di sudut villa ini. Dan memang betul, villa ini benar-benar bersih, hampir tidak ada debu yang terlihat. Di lantai 1 ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ruang tengahnya besar, memanjang jadi 1 dengan meja makan dan dapur. Di lantai atas ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Ada ruang tengah juga, tapi hanya berisi beberapa kursi yang mengelilingi meja bambu. Oh iya, di lantai atas villa ini ada teras depan yang sangat nyaman terasnya, dan pemandangannya langsung ke halaman rumah, dan kita bisa melihat aliran sungai juga pohon-pohon yang rindang. Saat suasana sudah mulai memasuki malam hari, kami sedang berkumpul di lantai 2 villa, tepatnya di balkon villa itu. Perbincangan seru sesekali diselingi gelak tawa, memecah keheningan malam di villa itu. Dan di tengah obrolan, temanku, yaitu Roni dan Asri, meminta izin untuk keluar untuk membeli makanan serta minuman ringan. Tidak lama dari kepergian mereka, aku pun melanjutkan obrolanku dengan Anggun. Cukup lama kami ngobrol, tapi sudah kurang 30 menit, Asri dan Roni belum juga kembali. Sampai akhirnya kami berdua hanya diam dalam lamunan. Respon aku berkata kepada Anggun tentang apa yang kulihat. Tapi dia hanya berkomentar, mungkin penglihatan aku saja. Ya, mungkin aja sih. Aku pun coba tidak memperdulikan kejadian itu. Lalu aku mengajak Anggun untuk masuk ke dalam villa. Lalu kami turun ke lantai 1
dan nongkrong di ruang tengah sambil menyalakan TV. Mungkin sekitar 10 menit aku asik sendiri menikmati acara TV. Dan sesekali aku memperhatikan Anggun yang dari tadi sepertinya sedang gelisah. Lalu karena penasaran, aku pun bertanya kepadanya. Gun, kenapa sih lo? Gua perhatiin kok lu gelisah gitu. Lalu Anggun menjawab, katanya semenjak duduk di ruang TV, ia seperti mendengar ada suara langkah bolak-balik yang bersumber di lantai 2. Lalu aku mengecilkan suara TV. Setelah aku mengecilkan volume TV, dan ternyata benar, kami berdua bisa mendengar dengan jelas ada suara langkah kaki di lantai 2. Tapi siapa ya? Sedangkan di villa ini hanya aku dan Anggun. Sampai kami sedang mendengarkan suara-suara aneh di lantai 2, tiba-tiba terdengar ada suara pintu terbuka di lantai 2 villa ini. Respon kami berdua langsung berlari ketakutan, lalu menuju keluar, menuju teras depan. Karena kami tahu di dalam villa itu hanya ada kami berdua. Dan tidak lama kemudian terlihat pintu pagar villa ini ada yang membukakan. Dan ternyata itu Roni dan Asri. Mereka sudah datang. Kemana aja sih lo Pade? Beli cemilan lama banget. Mendengar aku berkata seperti itu, mereka hanya tertawa. Sebelum kami masuk kembali ke dalam, aku menceritakan kepada mereka apa yang barusan terjadi. Tapi menurut sahabatku Roni, mungkin itu hanya pendengaran dan pintu mungkin tertebak angin. Dan akhirnya kami berempat semuanya kembali masuk ke dalam villa, kembali menikmati cemilan, lalu beristirahat. Pagi harinya suasana di Bali begitu cerah. Dan pagi itu kami menikmati suasana pantai yang begitu indah. Walau jaraknya cukup jauh dari villa kami. Pagi itu, sejak jam 5 pagi, kami menuju Pantai Sanur. Suasana di pantai benar-benar kami menikmatinya. Mulai dari kulinernya, juga beberapa permainan yang tersedia di Pantai Sanur. Dan kami baru kembali ke villa pada malam hari. Malam itu kami semuanya kelelahan. Dan tak lama sampai di villa, kami beristirahat. Di hari ketiga kami di villa itu, jam 7 pagi, ketika para wanita sedang menyiapkan makanan,
Aku sengaja berjalan berkeliling di sekitar halaman villa. Sengaja untuk melihat-lihat lingkungan sekitar. Saat itulah aku baru sadar kalau ternyata halaman belakang villa ini sangat luas. Lalu di sekitaran halaman villa ini banyak sekali pepohonan besar berdiri tegak, membuat suasana menjadi semakin nyaman. Aku terus berjalan berkeliling melihat-lihat, hingga aku sampai di dekat pagar villa ini sambil melihat aliran sungai dari kejauhan. Tiba-tiba saja aku melihat dari kejauhan di pinggir sungai seperti ada sosok yang berdiri tegak. Dan sepertinya sosok itu sedang melihat ke arah villa ini. Dan setelah lebih jauh aku perhatikan, itu adalah sosok wanita berambut panjang menggunakan baju terusan berwarna hitam. Wanita itu sepertinya tetap saja menatap ke arah villa ini. Dan entah kenapa, tiba-tiba saja aku jadi merinding. Aku bertanya-tanya di dalam hati, kenapa wanita itu berdiri di dekat sungai sambil melihat ke arah villa ini? Banyak pertanyaan di dalam kepalaku saat itu. Dan beberapa saat lamanya, tiba-tiba saja aku mendengar teriakan memanggil dari belakang. "Sedang apa, Naopik?" Aku respon melihat ke sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah Pak Miko, penjaga villa. Lalu aku menjawab, Pak Miko. Pak, di sungai sana tadi ada perempuan melihat ke sini terus, Pak. Saat aku akan menunjukkan sosok wanita itu, tiba-tiba saja sosok itu sudah tidak ada. Hah? Kemana dia? Tadi kan dia berdiri di batu sungai itu. Lalu Pak Miko berkata, "Ya sudah, mungkin Naopik lagi capek." Kami pun berjalan menuju pintu masuk utama. Aku masuk ke dalam dan Pak Miko langsung menyalakan motor dan langsung keluar dari villa ini. Singkat cerita, ketika kami sudah menikmati santap malam, seperti biasa kami nongkrong di atas teras lantai 2. Kami ngobrol kesana kemari sambil menunggu rasa ngantuk. Sekitar jam 11 malam, kami masuk ke dalam kamar masing-masing. Dan saat itu, kami semua tidur di lantai 2. Aku dan Roni di kamar dekat teras. Sedangkan Anggun dan Asri tidur di kamar dekat tangga. Entah berapa jam kami tertidur. Dan saat kami sudah tertidur, tiba-tiba saja aku terbangun karena ingin ke air. Aku membuka pintu dan menuju WC. Dan saat aku membuka pintu kamar, aku terpaku sesaat karena temanku Asri sedang berdiri di dekat tangga dan seperti sedang memperhatikan sesuatu.
Aku panggil sahabatku itu. Sri, Asri, lagi ngapain lo? Sri, ngapain lo? Tapi dia tidak merespon sama sekali. Lalu aku mendekati sahabatku itu. Sampai kemudian, akhirnya ketika aku hanya tinggal satu langkah lagi untuk berada persis di samping Asri, pada posisi ini aku berhenti terpaku. Pemandanganku tertuju ke tempat yang sepertinya Asri juga sedang memandang ke sana. Iya, ke ujung tangga bawah. Napasku sesak. Lalu aku tiba-tiba merasakan hawa panas yang tiba-tiba seperti mengalir ke seluruh tubuhku. Aku melihat ada perempuan bergaun warna hitam yang sedang berdiri melihat ke arah kami berdua. Perempuan itu wajahnya sangat mengerikan, dan sosok perempuan itu tidak sendirian. Tangan kiri perempuan itu sedang menggandeng anak perempuan yang berdiri diam juga di sana. Dan saat itu juga aku bisa mendengar suara tawa kecil yang sangat mengerikan. Ingin rasanya aku berontak, tapi semua badanku terasa kaku. Dan sekarang sosok wanita tersebut terlihat sedang mulai menaiki tangga, dan anak kecil yang digandengnya itu pun ikut naik ke atas tangga ini. Aku coba untuk bergerak sambil melafazkan zikir-zikir. Astagfirullahaladzim. 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 Hingga akhirnya, entah dapat kekuatan dari mana, aku meraih tangan Asri lalu menariknya mundur. Asri seperti dalam keadaan tidak sadar, namun matanya tetap terbuka lebar. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku terus menariknya menuju kamar. Lalu sesampainya di kamar, aku langsung membangunkan Anggun. Gun, bangun lo! Gun, bangun! Saat dia terbangun, respon bertanya padaku, apa yang terjadi dan kenapa Asri? Anggun melihat Asri berdiri di pojok kamar dengan raut muka yang aneh. Aku waktu itu hanya bisa berkata, pokoknya malam ini kita langsung cabut. Lalu aku kembali membuka pintu kamar yang di dekat tangga. Dan sekilas aku melihat ke arah bawah tangga, dan sosok wanita dan anak kecil itu sudah tidak ada. Aku pergi ke kamar dekat teras dan membangunkan Roni. Aku berkata padanya bahwa malam ini juga kita harus pulang. Saat itu keadaanku sangat panik. Aku hanya bisa berkata pada mereka, pulang, dan pulang. Dan aku berjanji akan menjelaskannya nanti di dalam mobil. Setelah barang-barang kami sudah kemasi, kami langsung masuk ke dalam mobil.
Anggun menuntun Asri ke dalam mobil yang keadaannya masih sama seperti tadi. Tidak ada respon, tapi matanya terbuka lebar. Setelah semua sudah masuk ke dalam mobil, sekarang tinggal aku yang masih di luar, karena aku harus menutup pintu. Dan ketika aku akan membuka pintu mobilku, entah kenapa aku ingin melihat ke balkon lantai 2. Dan saat aku melihat ke balkon lantai 2, aku melihat sosok yang tadi aku lihat di bawah tangga. Dua sosok itu berdiri sambil melihat ke arahku. Melihat itu, aku langsung meninggalkan dan tancap gas kendaraanku. Tidak lama saat mobil meninggalkan villa, Asri tiba-tiba saja tersadar dan menanyakan kenapa sekarang ada di dalam mobil. Di tengah perjalanan, aku menceritakan apa yang aku alami bersama Asri. Dan setelah aku beres bercerita, Asri menambahkan bahwa yang dia ingat hanyalah saat ia tertidur, ada yang mengetuk pintu kamar. Dikiranya itu adalah aku dan Roni. Dan saat pintu dibuka, semuanya terasa gelap. Melihat penampakan itu, wanita bergaun hitam sambil membawa anak kecil, aku jadi teringat ketika aku melihat sosok mirip seperti itu ketika melihat ke aliran sungai Ubud.